Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai dinamika partikel hukum Newton. Ini soalnya, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Massa balok A dan B berturut-turut 2 kg dan 1 kg. Koefisien gesekan kinetik antara balok A dan permukaan meja 0,2. Jika balok B mula-mula diam, tentukan waktu sampai balok B menyentuh lantai. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa baloknya. Jadi di sini massa balok A-nya yaitu MA sama dengan 2 kg. Kemudian ini massa balok B-nya. Jadi di sini MB yaitu sama dengan 1 kg. Kemudian ini adalah koefisien gesekannya. Jadi di sini adalah mu sama dengan 0,2. Kemudian di sini balok B mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya di sini adalah V0-nya yaitu sama dengan 0 karena mula-mula diam. Kemudian di sini ini jaraknya, jadi jarak balok B terhadap lantai ini adalah ini. Jadi di sini S sama dengan 25 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktunya, yaitu waktu sampai balok B menyentuh lantainya. Jadi di sini adalah T sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mengerjakan soal ini atau untuk mencari T-nya ini kita analisis bendanya satu per satu. Di sini kita anggap ini bendanya bergerak. Jadi benda A ini bergerak ke kanan karena tertarik benda B. Jadi benda B ini bergerak ke bawah. Jadi benda B-nya bergerak ke bawah. Jadi kita anggap seperti ini pergerakannya. Jadi A ini bergerak ke sini, kemudian B ini bergerak ke bawah. Jadi sampai menyentuh lantai. Maka di sini ini kita analisis bendanya. Jadi yang pertama kita analisis benda A-nya. Jadi pada benda A ini, gaya-gaya yang bekerja pada benda A di sini adalah gaya tegangan talinya. Jadi di sini adalah T-nya. Kemudian pada benda A bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W-nya. Kemudian karena menyentuh lantai berarti bekerja gaya normalnya. Jadi di sini adalah N. Kemudian karena lantainya ini kasar, jadi memiliki koefisien gesekannya, berarti terdapat gaya geseknya. Jadi di sini adalah Fg. Jadi ini gaya-gaya pada benda A-nya. Di sini ini arah percepatannya. Jadi ini arah geraknya ini adalah arah percepatannya. Jadi di sini adalah arah percepatannya sejajar dengan sumbu X. Berarti di sini adalah sigma Fx. Jadi sama dengan M dikali A. Jadi persamaannya mengikuti hukum 2 Newton. Di sini M dikali A karena bendanya ini bergerak. Di sini sigma Fx adalah gaya pada sumbu X. Gaya pada sumbu X ini adalah gaya tegangan tali yaitu T, kemudian gaya geseknya. Berarti di sini yang positif adalah gaya tegangan tali karena sejajar dengan arah geraknya. Jadi searah dengan arah gerak ini positif. Jadi di sini adalah T, kemudian Fg-nya ini negatif karena berlawanan arah. Jadi di sini min Fg yaitu sama dengan M dikali A. Di sini kita cari terlebih dahulu gaya geseknya. Jadi gaya gesek ini adalah gaya geseknya. Ini kita cari. Jadi rumus gaya geseknya ini yaitu sama dengan mu dikali dengan gaya normalnya. Ini rumus gaya geseknya. Kita cari gaya normalnya. Gaya normal ini adalah sejajar dengan sumbu Y, berarti di sini adalah sigma Fy. Jadi sigma Fy ini sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan atau di sini tidak bergerak pada sumbu Y. Jadi di sini sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang terjadi pada sumbu Y ini adalah gaya normal dan W. Di sini kita tetapkan arah ke atas ini positif. Jadi di sini N, kemudian arah ke bawah ini negatif, berarti di sini min W sama dengan 0. Jadi di sini N min W ini gaya berat. Rumusnya adalah M dikali G sama dengan 0. Jadi di sini N min ini masanya ini adalah benda A karena benda A ini yang kita analisis. Jadi di sini MA. Berarti MA ini adalah ini, jadi 2, kemudian dikali dengan G, percepatan gravitasi ini kita anggap 10, jadi 2 dikali 10 sama dengan 0. Jadi di sini N min 2 dikali 10 adalah 20 sama dengan 0. Jadi di sini N sama dengan, ini min 20, kita pindahkan ke sini jadi positif. Jadi 2
Jadi N sama dengan 20 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Maka gaya geseknya di sini sama dengan mu-nya ini adalah ini 0,2, kemudian dikali dengan gaya normalnya adalah ini 20. Maka di sini gaya geseknya itu sama dengan 0,2 dikali 20 adalah 4. Jadi 4 Newton. Ini gaya gesekannya. Maka kita cari, ini kita cari persamaan di sini. Jadi di sini adalah T, T-nya ini belum diketahui, kemudian min Fg, gaya gesekannya sudah diketahui yaitu ini. Jadi di sini 4 sama dengan ini masanya adalah massa benda A karena benda A yang kita analisis. Jadi di sini yaitu 2, jadi di sini adalah 2A. Jadi A-nya yang kita cari. Maka persamaannya adalah menjadi T sama dengan, jadi ini kita pindah ke sini, jadi di sini 2A, karena pindahkan ke sini jadi positif, jadi di sini plus 4. Jadi persamaan tegangan talinya adalah 2A plus 4. Ini persamaan yang pertama, yaitu T sama dengan 2A plus 4. Kemudian, ini kita analisis benda B-nya. Jadi pada benda B ini bekerja gaya beratnya, jadi di sini adalah W. Kemudian bekerja gaya tegangan talinya. Jadi di sini tidak ada gaya normal karena benda B tidak menyentuh lantai. Jadi gaya yang bekerja pada benda B ini adalah gaya berat dan gaya tegangan talinya. Benda B ini bergerak ke bawah, jadi arah percepatannya ini adalah di sini. Jadi arahnya ke bawah. Maka di sini pada benda B berlaku sigma Fy sama dengan di sini karena bergerak benda B-nya, berarti di sini adalah M dikali A. Jadi sigma Fy sama dengan M dikali A. Jadi ini persamaan pada benda B-nya. Di sini M-nya adalah MB. Jadi di sini sigma Fy karena gayanya ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Jadi gaya yang terjadi adalah gaya tegangan tali dan W-nya. Di sini yang positif adalah yang W-nya karena searah dengan arah gerak. Jadi di sini W. Kemudian negatif ini T-nya, jadi di sini min T sama dengan MB dikali dengan A. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi di sini W-nya ini gaya berat, rumusnya adalah M dikali G. Jadi ini massanya adalah massa benda B-nya. Jadi MB dikali G min T. T-nya ini kita pakai yang ini, jadi 2A plus 4. Jadi di sini 2A plus 4. Kemudian sama dengan ini MB-nya besarnya adalah ini 1, berarti di sini 1 dikali A. Jadi di sini MB-nya adalah 1, di sini 1, kemudian dikali dengan G. G ini percepatan gravitasi, nilainya adalah 10. Kemudian min, ini 2A, berarti min 2A. Kemudian min dikali 4, jadi ini positif, berarti karena di sini negatif, berarti berubah jadi min 4. Jadi ini A. Kemudian di sini sama dengan 1 dikali A adalah A. Jadi di sini 1 dikali 10 adalah 10. Kemudian ini min 4, jadi min 4. Ini min 2A-nya dipindahkan ke sini. Karena di sini ada A-nya, berarti dipindahkan ke sini. Jadi di sini sama dengan A plus 2A. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi di sini 10 dikurangi 4 ini adalah 6. Sama dengan A plus 2A adalah 3A. Jadi nilai A sama dengan ini 3-nya dipindahkan ke bawah, jadi 6 per 3, hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi 2 meter per second kuadrat. Jadi ini nilai A-nya. Atau di sini percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Maka kita cari waktunya atau T-nya. Jadi waktu sampai balok B menyentuh lantai, ini memakai rumus GLBB, yaitu rumus jarak. Jadi rumus jarak dalam GLBB ini adalah S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi ini rumusnya. Jadi rumus jaraknya adalah ini, V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Maka kita cari di sini nilai T-nya. Jadi S-nya ini adalah ini jaraknya. Jadi di sini adalah 25 sama dengan V0 ini adalah 0 karena awalnya adalah diam. Jadi di sini adalah 0. Jadi 0 dikali T adalah 0 ditambah dengan setengah. Kemudian dikali dengan A-nya. A-nya adalah ini 2. Kemudian dikali dengan T kuadrat. Ini yang dicari. Maka di sini 25 sama dengan
Ini setengah dikali 2, jadi 2 dibagi 2 ini adalah 1, berarti di sini adalah 1 dikali T kuadrat adalah T kuadrat. Jadi 25 sama dengan T kuadrat. Maka T sama dengan, karena ini kuadrat, berarti ini diakarkan, jadi akar dari 25. Akar dari 25 ini adalah 5, jadi 5 second. Jadi waktunya adalah ini. Jadi waktu sampai balok B menyentuh lantai ini adalah 5 second. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, ini bisa dikerjakan sendiri, jadi bisa mengikuti contoh soal yang tadi, maka akan ketemu jawabannya. Jadi silakan dikerjakan sendiri. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai dinamika vertikal hukum Newton.